Halo, nama saya Arya Toko, NPM saya 125 dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi perulangan dalam bahasa pemrograman C. Nah, perulangan adalah tindakan atau proses yang dilakukan ketika ingin mengeksekusi sesuatu selama berulang kali sesuai dengan yang diinginkan. Nah, perulangan ini biasa disebut juga dengan loop atau looping dan memiliki berbagai jenis. Nah, jenis perulangan atau loop. Dan di sini saya ada beberapa jenis, ada 4 jenis, yaitu for loop, dual, while loop, dan nested loops. Dan jenis di sini nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekarang saya akan memberikan salah satu contoh program sederhana perulangan. Ya, di sini saya sudah membuat contoh programnya. Program yang sederhana yaitu program membuat sebuah printf nama Anda selama berulang kali. Misalkan di sini sih melakukan input nama Anda, lalu input berapa kali Anda ingin mengulang programnya, dan inputan ini akan dijadikan parameter batasan untuk berapa kali pengulangan. Di sini saya menggunakan looping for di sini, yaitu perulangan di sini untuk sebagai parameter batas berapa kali akan diulangnya di sini, dan perintah yang akan dieksekusi yaitu simple, yaitu printf biasa. Nah, dan sekarang kita coba untuk jalankan programnya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan nama, misalkan nama saya yaitu Arya Toko. Lalu misalkan ingin melakukan banyak perulangan sebanyak 5 kali, ya. Dan di sini sudah kerjakan, yaitu halo Arya Toko selama 1, 2, 3, 4, 5 kali. Nah, coba kita ulang lagi dengan melakukan nama lain, misalkan Andi selama 3 kali. Nah, sudah benar. Nah, itu materi perulangan dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanat Fitroni, NPM 36 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan perulangan while. Perulangan bentuk while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan counted loop, tetapi perulangan ini dapat berubah menjadi perulangan counted loop dengan memasukkan counter di dalamnya. Berikut adalah bentuk dari perulangan while. Ini adalah bentuk dalam berikutnya, dan ini adalah bentuk dalam kondisi, dan berikut adalah dalam prosesnya. Contoh perulangan while. Di sini saya akan membuat program untuk menentukan nilai rata-rata dari beberapa nilai. Algoritmanya, masukkan jumlah mata pelajaran yang akan ditempuh, lalu akan ada proses ulangan dan memasukkan beberapa nilai, lalu beberapa nilai tersebut akan dijumlah dan akan ditampilkan, lalu jumlah nilai tersebut akan dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang diambil tadi, lalu ditampilkan. Berikut adalah kondisi dari algoritma tersebut, dan kita akan mengedit kondisinya. Nah, di sini saya menggunakan integer nilai jumlah, lalu float dalam hasil atau suruh penjumlahan dari nilai dan rata-ratanya. Pertama, di sini adalah user diminta mengisi jumlah mata pelajaran yang diambil, lalu ini adalah inputan dari user di atas, dan berikut adalah proses perulangannya. Dalam proses perulangan tersebut akan masukkan beberapa nilai, dan setelah memasukkan beberapa nilai, dia akan menjumlahkan seluruh nilai yang telah diinputkan, dan berikut adalah rumusnya. Setelah selesai dalam perulangan,
maka akan menampilkan hasil dari penjumlahan seluruh nilai tersebut menggunakan float dan akan dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang telah diambil tadi. Berikut adalah rumusnya dan akan ditampilkan lagi dalam bentuk rata-rata nilai menggunakan float. Berikut jalan programnya. Di sini saya akan memasukkan pelajaran yang akan diambil adalah 5 mata pelajaran, lalu nilainya adalah 90, 80, 88, 85, dan 89. Berikut nilai ini akan dijumlahkan, lalu akan ditampilkan dalam bentuk float, lalu dibagi oleh 5 dan hasilnya rata-rata nilai adalah 86. Sekian, terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Riza Alfiansyah, NPM saya 105 dari kelas C. Setelah teman saya menjelaskan while, di sini saya akan menjelaskan apa itu do while dan bagaimana implementasikannya. Apa itu do while dan apa bedanya dengan yang lain? Do while adalah jenis loop atau perulangan yang menjalankan statement atau perulangannya setidaknya satu kali sebelum dilakukan pengecekan atau conditional check. Di sini bedanya dengan yang lain. Kalau yang lain kan conditional checknya ditaruh di bagian atas atau sebelum dilakukan eksekusi. Kalau di do while kita eksekusi dulu programnya atau kodenya, kemudian kita lakukan pengecekan. Kalau pengecekan tersebut true, maka akan kembali ke awal dan terus berulang. Nah, yang selanjutnya bagian dan cara kerja do while. Yang pertama, inisialisasi variabel conditional checknya. Inisialisasi variabel conditional checknya sama seperti while ya, ditaruh di bagian atas atau sebelum do while, sebelum variabel inisialisasi do while nya. Nah, yang kedua, sintaks do while. Sintaksnya seperti ini ya, do lalu ada parenthesis atau seperti ini, lalu kita taruh makanya do nya tanpa ada parameter, langsung do gitu. Dan ini program ini akan dijalankan setidaknya satu kali. Lalu selanjutnya ini kita tambah variabel kondisionalnya, yaitu update statement. Kita taruh update statementnya di dalam perulangan. Yang selanjutnya setelah update statement ada conditional check. Yang terakhir ya, jika parameter yang ada pada conditional check ini bernilai true, maka akan kembali ke awal. Dan jika parameter false, loop akan dihentikan. Baik, seperti itulah do while dan hasilnya seperti ini. Pertama-tama kan integer kita inisiasikan 1, terus kita jalankan programnya setidaknya satu kali, yaitu printf i kan ya, keluarnya 1, terus kita i plus jadinya 2, lalu kita conditional check bernilai true, maka kita akan kembali dan perulangan terus sampai yang terakhir ketika printf i nya sama dengan 10, maka di outputkan 10. Nah, selanjutnya kita ditambah update statementnya di 11, dan pada saat itu kan while conditional i nya kurang dari sama dengan 10 nilai false, maka pada saat itulah kodenya perulangannya telah berhenti. Ya, sama kan seperti perulangan yang lain, cuma di sini bedanya pada di awalnya kita jalankan programnya setidaknya satu kali.
lah. Oke, sekian bagian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak enak. Hati-hati. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho Hutom, MPM 14 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perulangan dan saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tipe perulangan bersarang atau nested loop. Tipe perulangan bersarang atau nested loop adalah perulangan dalam perulangan. Jadi perulangan yang lebih dalam itu akan diproses terlebih dahulu. Setelah itu lanjut ke pemrosesan perulangan yang lebih luas dan seterusnya. Contohnya itu kita membuat segitiga dari simbol pagar ini. Jadi algoritmanya kita menentukan variabel. Kita mau pakai variabel integer atau double gitu. Setelah itu kita membuat untuk input nilai untuk menentukan jumlah baris atau tinggi segitiganya nanti. Setelah itu kita membuat proses perulangan untuk menghitung jumlah simbolnya nanti. Jadi, dan yang terakhir itu mencetak hasil pemrogramannya. Langsung ke programnya aja. Nah, baiklah, kita sudah di programnya. Variabel yang kita gunakan itu variabel integer, kita sudah menentukannya. Setelah itu di sini dimana nanti user diminta dan untuk tempat mengisi tinggi segitiganya nanti, menginputnya nanti. Dan di sini tempat pemrosesan untuk menghitung jumlah simbol pagarnya nanti ya. Setelah itu di sini tempat hasil program itu akan ditampilkan atau dicetak. Seperti itu. Baiklah, langsung kita coba aja. Kita masukkan tinggi segitiga itu 5 dan hasilnya seperti ini. Jadi dia tingginya itu mengikuti inputan usernya 5 baris. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko Prasetyo, NPM 1908 10197 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang for loop. Bagian dan cara kerja for loop. Inisialisasi. Bagian ini mencat variabel yang akan digunakan untuk for loop. Format for loop yang saya gunakan adalah format T99 language standar, di mana kita bisa mendeklarasikan variabel di dalam inisialisasi. Kalau biasanya kita mendeklarasikan variabel int-nya di atas, kali ini kita bisa mendeklarasikannya di bawah di dalam inisialisasi ini, dan ini hanya berguna untuk satu skop baris ini, hanya untuk satu for ini. Selanjutnya adalah test expression atau conditional check. Di sini nilai i akan dicek apakah masih memenuhi pernyataan ini atau tidak. Jika masih memenuhi atau bernilai true, maka maka statement yang printf ini akan dijalankan. Namun jika bernilai false, maka loop tidak akan dijalankan. Update statement di bagian ini setelah kondisi pernyataan bernilai true, selanjutnya kan printf ini dijalankan. Nah, setelah itu ini adalah update statement, dimana ini akan mengubah nilai i-nya, mengupdate nilai i-nya sesuai dengan kode yang di sini. Misalnya ini i++, berarti setiap satu kali jalan i-nya bertambah 1. Kalau i plus sama dengan 2, setiap kali kode berjalan i-nya bertambah 2, dan yang lainnya. Nah, yang ini for loop body statement. Bagian ini yang nantinya akan dirun setiap test expression bernilai true. Jadi ini akan dirun sebanyak 10 kali sehingga menghasilkan output seperti ini. Nah, kemudian pada saat yang ke-10 ini sebenarnya nilai i di sini sudah bernilai 10 masuk sini.
plus 1 11 dicek lagi false, maka loopnya sudah berhenti. For loop untuk infinite loop, ketika for loop tidak diberi inisialisasi, test expression maupun update statement, maka loop akan berjalan selamanya. Ini akan berjalan selamanya, tidak akan berhenti. Cara untuk menghentikannya adalah dengan menutup program langsung atau dengan menggunakan tombol ctrl-c. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.